Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Nithalul Fajar dari program studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai optimalisasi kebijakan kredit program sektor pertanian di Indonesia. Lemahnya permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program atau bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian melalui beberapa bentuk skim seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang mengarah komersial. Seiring dengan terbatasnya kemampuan finansial pemerintah dalam mendanai kredit pertanian, perlu dilakukan upaya optimalisasi kebijakan kredit program agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan pertanian. Kredit pertanian. Kredit pertanian yaitu kredit simpan pinjam yang mempunyai tujuan ganda, yaitu selain untuk meningkatkan produksi melalui perkenalan penerapan teknologi usaha tani yang terbaru dalam rangka swasembada pangan, juga meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Kredit pertanian bertujuan untuk melindungi golongan ekonomi lemah. Resiko. Resiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko kredit. Resiko kredit adalah bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, baik saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Berikut kredit atau bantuan modal usaha pertanian yang diberikan pemerintah untuk petani, yaitu ada kredit BIMAS, KUT, kredit ketahanan pangan atau KKP, skim pelayanan pembiayaan pertanian SP3, BLM, pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis atau LKMA. Berikut beberapa variabel yang menjadi pertimbangan untuk menentukan skim kredit atau pembiayaan yang tepat untuk calon penerima, yaitu skala usaha atau kemampuan usaha, kemampuan SDM, manajerial, dan tingkat aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan. Aksesibilitas dapat berupa faktor lokasi, yaitu jauh atau dekat dengan sumber pembiayaan, maupun dari ketersediaan sarana atau persyaratan untuk dapat mengajukan kredit, misalnya sertifikat atau BPKB. Bagi pelaku usaha dengan kemampuan yang rendah, sangat layak untuk mendapatkan bantuan dana secara cuma-cuma, dan skim pembiayaan yang sesuai adalah BLM. Walaupun demikian, pemerintah harus melakukan pembinaan sehingga penerima dana dapat meningkatkan skala usaha, manajerial, maupun tingkat aksesibilitasnya. Kemudian, berikut merupakan risiko yang ada pada kredit pertanian. Yang pertama, masih relatif sulit diakses oleh petani karena prosedur dan persyaratan pengajuan yang cukup ketat dan sulit. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dari mulai pengajuan kredit hingga realisasi dinilai masih relatif lama. Yang ketiga, persyaratan agunan yang mengharuskan tanah bersertifikat atau BPKB masih sulit dipenuhi. Yang keempat, dalam kasus tertentu, keharusan berkelompok dengan luas areal minimal yang tertentu juga menjadi problema tersendiri terutama bagi petani berlahan sempit. Yang selanjutnya, belum maksimal dalam mendanai sektor pertanian. Hal ini dikarenakan beban anggaran pembangunan yang semakin berat menyebabkan makin terbatasnya kemampuan finansial pemerintah dalam mendanai kredit pertanian. Risiko di atas berpotensi mengakibatkan terjadinya kegagalan, baik dalam pengertian tidak tepat sasaran atau dari hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, pemberian modal dalam bentuk BPLM atau PMUK dengan dana bergulir pada konsep awal ditujukan untuk membentuk embrio lembaga keuangan mikro atau LKM yang mandiri di kelompok dengan modal awal dari pemerintah. Ternyata sangat sedikit LKM yang ini bisa ditumbuhkan.
Padahal dana yang telah dikucurkan dengan skim BPLM sangat besar. Sementara itu, upaya menyalurkan kredit program melalui perbankan dengan sistem subsidi bunga maupun penanggungan sebagian risiko juga masih belum optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kredit pertanian dan resiko-resiko yang ada dalam kredit pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.